Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Bu Eva untuk belajar matematika. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya yang pertama baca basmalah, yang kedua siapkan buku catatan, dan yang ketiga pastikan posisi kalian nyaman. Next, apa yang akan kita pelajari kali ini? Nah, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, anak-anak, di materi kali ini kalian akan mengenal beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, yaitu sejajar. Yang kedua, tegak lurus, dan yang ketiga, berpotongan. Kita perhatikan ya. Dua garis dinamakan sejajar. Ini di atas, dilihat ya, ini mendatar ya garisnya. Apabila garis tersebut diteruskan ke kanan maupun ke kiri, yang atas maupun yang bawah, maka tidak akan pernah bertemu, maka dinamakan sejajar. Begitu pula yang garis yang di bawah ini, jika diteruskan ke atas ataupun ke bawah, maka garis tersebut tidak akan pernah bertemu. Kemudian dua garis dinamakan tegak lurus apabila dua garis tersebut bertemu kemudian membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Paham ya? Di sini membentuk sudut siku-siku. Kemudian dua garis dinamakan berpotongan apabila dua garis tersebut bertemu juga tapi tidak membentuk 90 derajat. Nah, ini perhatikan di sini membentuk sudut tumpul, di sini membentuk sudut lancip. Oke, jika tidak beraturan seperti ini berarti dinamakan berpotongan. Paham ya? Oke, untuk lebih memperjelas lagi, saya akan memberi beberapa contoh. Nah, coba perhatikan koordinat kartesius di sini. Yang sudah saya warnai di sini ada beberapa garis, ada 4 garis yang sudah saya warnai warna hijau, ada M1, M2, M3 dan M4. Nah, garis M1, M2, M3 dan M4 ini sejajar dengan sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Garisnya tegak ya, berarti sejajar dengan sumbu. Oke, sejajar dengan sumbu Y. Nah, jika garis tersebut sejajar dengan sumbu Y, maka jelas garis tersebut pasti tegak lurus dengan sumbu X. Kenapa? Nah, kita ingat lagi yang tadi. Kenapa? Karena ini misal contoh M3 dengan sumbu X, ini dia membentuk sudut 90 derajat, maka tegak lurus. Oke, paham ya? Nah, contoh yang lainnya. Nah, di sini ada koordinat kartesius juga, dan ada garis L1, L2, L3, dan L4 yang berwarna biru. Nah, garis ini sejajar dengan sumbu apa? Yuk diingat-ingat lagi. Sejajar dengan sumbu X karena dia sama-sama mendatar ya. Jika diteruskan maka tidak akan pernah bertemu. Jika sejajar dengan sumbu X maka pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, paham ya? Selanjutnya ada contoh posisi garis berpotongan. Perhatikan gambar di sini. Nah, di koordinat kartesius ini ada garis merah yang saya namai garis N1 dan N2. Perhatikan, garis N1 ini berpotongan dengan lurus, berpotongan dengan sumbu Y, dan juga berpotongan dengan sumbu X. Oke, kalau saya tanya, N1 ini berpotongan di sumbu X pada koordinat atau pada titik berapa? Maka jawabannya yaitu pada titik ini berapa? 1,0 ya, paham ya? Kemudian berpotongan di sumbu Y di titik di sini ya, di titik 0,2. Kemudian begitu juga yang N2. Di sini dia berpotongan di 2 titik, yaitu di titik sumbu Y dan juga titik sumbu X. Di sumbu X berpotongan di min 1,0 dan di sumbu Y sama tadi ya, berpotongan di 0,2. Kemudian N1 dan N2 ini juga berpotongan, saling berpotongan. Di sini ya, di titik berapa? Di titik berapa? 0,2
Oke? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh yang agak kompleks, yaitu tentang garis yang sejajar dan garis berpotongan. Di koordinat kartesius ini terdapat dua garis, yang satu berwarna hijau dan yang satu berwarna biru. Ya, garis hijau saya namai garis A dan garis biru saya namai garis B. Perhatikan yang pertama, garis hijau ini yang mendatar. Kalau mendatar ini berarti sejajar dengan sumbu X ya. Jika dia sejajar dengan sumbu X, maka otomatis dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Di sini ya. Kemudian yang biru di sini dia sejajar dengan sumbu apa? Sejajar dengan sumbu Y karena sama-sama tegak, dan dia pasti tegak lurus dengan sumbu X. Paham ya? Selanjutnya, dua garis ini yaitu garis A dan garis B berpotongan di satu titik dan membentuk di sini ya, membentuk tegak lurus ya. Di titik berapa? Perhatikan di sini, turunkan 4,4. Oke, paham ya? Oke, cukup sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.